Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aisyah dengan NIM belakang 057. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis fonemik guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Bu Neneng Nurjana M. Hum. Yang akan saya bahas pada analisis fonemik yaitu analisis fonem pada pasangan minimal, analisis fonem vokal dan konsonan berdasarkan tabel APA atau International Phonetic Alphabet, distribusi fonem, klaster, dan alofon. Pada pembahasan yang pertama yaitu analisis fonem pada pasangan minimal. Sebelum kita berlanjut kepada contohnya seperti apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pasangan minimal itu. Pasangan minimal adalah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna pada sebuah bahasa atau kata tunggal yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi berbeda. Contohnya yaitu di sini terdapat fonem P dan S. Pasangan minimalnya yaitu pada kata paku dan saku. Paku P, saku S. Dan di sini juga saya telah menggarismiringkan fonem pada pasangan minimal dan pada masing-masing kata sudah terdapat maknanya. Paku yaitu benda bulat panjang dari logam besi yang berkepala dan berujung runcing. Saku yaitu kantong pada baju, celana, rok, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada fonem L dan R. Pasangan minimalnya yaitu pada kata tali dan tari. Tali yaitu barang yang berutas-utas panjang dibuat dari bermacam-macam bahan. Tari yaitu gerakan badan, tangan, dan sebagainya yang berirama. Kemudian pada fonem A dan I. Pasangan minimalnya yaitu pada kata kaos dan kios. Kaos yaitu jenis pakaian yang bisa menutupi sebagian lengan, seluruh dada, bahu, dan perut atau kaos oblong. Kios yaitu sebuah toko kecil atau warung. Selanjutnya yaitu fonem T dan R. Pasangan minimalnya yaitu pada kata batu dan baru. Batu yaitu benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain, tetapi bukan logam. Baru yaitu belum pernah ada atau dilihat sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada fonem G dan B. Pasangan minimalnya yaitu garis dan baris. Garis yaitu bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Baris yaitu susunan yang berderet secara horizontal dari objek, kata, angka, data, atau hal lainnya. Selanjutnya yaitu pada fonem O dan A. Pasangan minimalnya yaitu pada kata tembok dan tembak. Tembok yaitu dinding dari bata, batako, adonan semen. Tembak yaitu tuju, arah, maksud, saling menembak, baku tembak. Selanjutnya yaitu fonem U dan A. Pasangan minimalnya yaitu pada kata rumah dan ramah. Rumah yaitu bangunan untuk tempat tinggal. Ramah yaitu baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya. Selanjutnya yaitu pada fonem K dan L. Pasangan minimalnya yaitu pada kata kapak dan kapal. Kapak bermakna yaitu alat terbuat dari logam, bermata, dan bertangkal panjang, beliung besar untuk menebang pohon. Kapal yaitu kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pada fonem T dan P. Pasangan minimalnya yaitu pada kata tulang dan pulang. Tulang yaitu rangka atau bagian rangka tubuh manusia atau binatang. Dan pulang yaitu pergi ke rumah atau tempat asalnya. Selanjutnya yaitu di sini terdapat fonem T dan fonem S. Pasangan minimalnya yaitu pada kata atap dan asap. Atap yaitu penutup rumah atau bangunan sebelah atas atau benda yang dipakai untuk menutup atas rumah.
Asap yaitu uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Selanjutnya yaitu pada fonem A dan O, yaitu pasangan minimalnya pada kata katak dan kotak. Katak yaitu binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan. Kotak yaitu peti kecil tempat barang perhiasan, barang kecil, dan sebagainya. Lalu terdapat fonem E dan U. Pasangan minimalnya yaitu pada kata genting dan gunting. Genting yaitu tutup atap rumah yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar dan bermacam-macam bentuknya. Gunting yaitu perkakas untuk memotong kain, rambut, dan sebagainya. Lalu di sini terdapat fonem B dan K. Pasangan minimalnya yaitu pada kata buku dan kuku. Buku yaitu lembar kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong. Kuku yaitu zat tanduk tipis yang tumbuh melekat pada ujung jari tangan atau kaki. Selanjutnya yaitu pada fonem N dan P. Pasangan minimalnya yaitu pada kata nanas dan panas. Nanas yaitu tanaman tropis dan subtropis. Buahnya berbentuk bulat panjang, kulit buahnya bersusun sisik, berduri di kedua belah sisiknya. Panas yaitu energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Lalu selanjutnya di sini terdapat fonem P dan fonem H. Pasangan minimalnya yaitu pada kata paus dan haus. Paus yaitu ikan laut yang besar, tidak bernapas dengan insang, tetapi dengan paru-paru. Haus yaitu berasa kering kerongkongan dan ingin minum. Selanjutnya yaitu fonem P dan T. Pasangan minimalnya yaitu pada kata pangan dan tangan. Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Tangan yaitu anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Selanjutnya yaitu terdapat fonem O dan I. Pasangan minimalnya yaitu pada kata sirop dan sirip. Sirop yaitu cairan yang kental dan memiliki kadar gula terlarut yang tinggi. Sirip yaitu kepak pada dada dan ekor ikan sebagai alat berenang. Selanjutnya yaitu di sini terdapat fonem E dan A. Pasangan minimalnya yaitu pada kata besi dan basi. Besi yaitu logam yang keras dan kuat serta banyak sekali gunanya. Basi yaitu mulai berbau tidak sedap atau berasa masam karena sudah mengalami proses pembusukan. Selanjutnya yaitu di sini terdapat fonem L dan fonem T. Pasangan minimalnya yaitu terdapat pada kata lembaga dan tembaga. Lembaga yaitu badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan tembaga yaitu logam yang berwarna kemerah-merahan sebagai bahan baku seperti kawat, periuk, atau uang. Nah, gimana? Sudah pada paham belum contoh-contoh tersebut? Nah, yang membedakannya hanya pada satu fonem saja. Contohnya tadi seperti pada kata tembaga dan lembaga. Tembaga pada fonem T, lembaga pada fonem L. Nah, itu yang dinamakan pasangan minimal. Selanjutnya yaitu fonem vokal dan konsonan berdasarkan tabel APA. APA atau International Phonetic Alphabet adalah sebuah sistem notasi fonetis, yaitu gugusan dari tanda dengannya semua bahasa manusia mampu ditulis dan dijelaskan. Nah, di sini terdapat peta vokal. Vokal-vokal ini saya dapatkan pada fonem di pasangan minimal tadi, yaitu terdapat vokal I, E, A, U, dan O. Berdasarkan tinggi rendahnya bunyi posisi lidah pada vokal, yaitu terdapat pada bunyi tinggi, yaitu pada vokal I dan U. Pada bunyi tengah, terdapat vokal E dan O. Sedangkan pada bunyi rendah, terdapat pada vokal A.
Dan pada vokal I, mulutnya tak bundar. Pada vokal E dan A juga, mulutnya tak bundar. Sedangkan pada vokal U dan O, mulutnya bundar. Nah, di bawahnya juga sudah terdapat keterangannya. TB yaitu tak bundar, B yaitu bundar. Selanjutnya yaitu peta konsonan pada tabel APA. Konsonan-konsonan ini saya dapatkan pada fonem di pasangan minimal tadi, yaitu terdapat konsonan P, B, T, K, G, N, R, S, H, dan L. Pada konsonan P dan B, cara artikulasinya yaitu plosif atau letupan, yang dimana konsonan paru-paru yang direalisasikan dengan menutup secara penuh rongga mulut dengan salah satu anggota rongga mulut, sehingga aliran udara sepenuhnya dirintang dan berhenti dan diikuti dengan pelepasan. Dan tempat artikulasinya yaitu pada bilabial. Bilabial ialah konsonan yang diartikulasi menggunakan kedua belah bibir. Selanjutnya yaitu pada konsonan T. T yaitu cara artikulasinya sama seperti pada konsonan P dan B, yaitu plosif atau letupan. Dan tempat artikulasinya yaitu pada alveolar. Alveolar ialah konsonan yang diartikulasi dengan lidah menyentuh atau menghampiri alveolum. Kemudian selanjutnya ada konsonan K dan G. Cara artikulasinya yaitu plosif atau letupan. Dan tempat artikulasinya yaitu pada velar. Velar ialah konsonan yang diartikulasikan dengan bagian belakang lidah atau dorsum terhadap langit-langit lunak, bagian belakang atap mulut atau dikenal juga sebagai velum. Kemudian terdapat konsonan N, yaitu cara artikulasinya nasal. Nasal ialah bunyi yang keluar melalui rongga hidung dengan menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya. Dan tempat artikulasinya yaitu pada alveolar. Selanjutnya yaitu pada konsonan R. Pada konsonan R, cara artikulasinya yaitu trill. Trill yaitu bunyi konsonan getar alveolar dihasilkan dengan cara menempelkan ujung lidah pada langit-langit dan menggertakannya secara cepat tanpa mempengaruhi bunyi-bunyi lain yang berada di dekatnya. Selanjutnya yaitu pada konsonan S. Pada konsonan S, cara artikulasinya yaitu frikatif. Selanjutnya yaitu pada konsonan R. Pada konsonan R, cara artikulasinya yaitu trill. Trill artinya getaran. Getaran ini dihasilkan dengan cara menempelkan ujung lidah pada langit-langit dan menggertakannya secara cepat tanpa mempengaruhi bunyi-bunyi lain yang berada di dekatnya. Dan tempat artikulasinya yaitu pada alveolar. Selanjutnya yaitu pada konsonan S. Pada konsonan S, cara artikulasinya yaitu frikatif. Frikatif ini merupakan gesekan. Dan tempat artikulasinya yaitu pada alveolar juga. Kemudian ada konsonan H. Konsonan H ini cara artikulasinya yaitu pada frikatif pula. Dan tempat artikulasinya yaitu glotal. Glotal ialah bunyi yang dihasilkan oleh celah pita suara atau tertutup. Kemudian yang terakhir yaitu konsonan L. Konsonan L ini cara artikulasinya yaitu pada lateral aproksiman atau sampingan. Dan tempat artikulasinya yaitu pada alveolar. Pembahasan selanjutnya yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem ialah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem.
Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah, maupun di akhir kata. Contohnya yaitu di sini terdapat fonem A, yaitu fonem A yang berada di awal kata abad. Dan selanjutnya fonem A yang berada di tengah kata, yaitu kaki. Dan fonem A yang berada di akhir kata, yaitu meja. Selanjutnya yaitu pada fonem I. Fonem I yang berada di awal kata, yaitu ibadah. Dan fonem I yang berada di tengah kata, yaitu contohnya tikar. Dan fonem I yang berada di akhir kata, yaitu tepi. Selanjutnya yaitu pada fonem K. Pada fonem K yang di awal, contohnya yaitu kipas. Dan pada fonem K yang berada di tengah kata, yaitu jika. Selanjutnya yaitu pada fonem K. Fonem K yang berada di awal kata, contohnya yaitu kipas. Dan fonem K yang berada di tengah kata, di sini contohnya yaitu jika. Dan fonem K yang berada di akhir kata, di sini contohnya duduk. Selanjutnya yaitu pada fonem L. Pada fonem L yang di awal kata, contohnya yaitu lagu. Pada kata tengah, contohnya yaitu balas. Dan pada kata akhir, contohnya yaitu moral. Selanjutnya yaitu pada fonem T. Pada fonem T yang berada di awal kata, yaitu tali. Pada tengah kata, contohnya peti. Dan pada akhir kata, contohnya pijat. Selanjutnya yaitu fonem P. Fonem P yang berada di awal kata, contohnya di sini yaitu pasar. Dan contohnya di sini yang ada di tengah kata yaitu sapu. Dan pada akhir katanya yaitu sayap. Selanjutnya yaitu pada fonem R. Pada fonem L yang berada di awal kata yaitu rumah. Dan contoh yang ada di tengah kata yaitu baru. Dan contoh yang ada di akhir kata yaitu masker. Selanjutnya yaitu pada fonem S. Pada fonem S yang berada di awal kata yaitu saku. Dan contoh pada kata tengahnya yaitu jasa. Dan pada kata akhir pada fonem S yaitu kelas. Selanjutnya yaitu pada fonem G. Pada fonem G yang berada di awal kata yaitu contohnya Garuda. Dan pada kata tengah di sini contohnya bagasi. Dan pada kata akhir pada fonem G di sini contohnya rembug. Selanjutnya yaitu pada fonem H. Pada fonem H yang di awal kata yaitu di sini contohnya hujan. Pada tengah kata di sini contohnya pahat. Dan pada akhir kata pada fonem H di sini contohnya basah. Selanjutnya pada fonem N. Pada fonem N yang di awal kata, di sini contohnya yaitu nafas. Dan pada tengah kata, contohnya panas. Dan pada akhir kata, contohnya ikan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kluster. Dalam linguistik, kluster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Nah, di sini saya mengambil contoh kluster dari satu fonem saja, yaitu fonem K. Di sini terdapat kluster KL dengan kata klarifikasi. Nah, kita hanya mengambil di awal saja, yaitu kla, yang sudah saya garis tebalkan semua ya. Kla. Dan struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Yang dimana di sini saya singkat menjadi konsonan yaitu K, vokal yaitu V. K yaitu konsonan, L konsonan, dan A yaitu V. Jadi patokannya kita hanya pada kata kla. Dan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus.
Onset merupakan konsonan yang mendahului vokal, sedangkan nukleus yaitu vokal yang menjadi inti silabel. Nah, sama saja di sini juga kita patokannya hanya pada kata kla. K yaitu onset yang artinya tadi yaitu konsonan yang mendahului vokal, dan L juga sama yaitu onset. Dan A itu termasuk nukleus karena nukleus itu vokal yang menjadi inti silabel. Selanjutnya di sini ada kluster KL juga dengan kata klasik, kla. Jadi sama saja ya seperti yang tadi, struktur silabelnya yaitu KKV, struktur fonotaktiknya yaitu O, O, N atau onset, onset, nukleus. Selanjutnya yaitu pada klaster KL dengan kata klimatologi, kli. Struktur silabelnya yaitu pada konsonan, konsonan vokal atau KKV. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nukleus atau bisa disingkat dengan O, O, N. Selanjutnya yaitu ada klaster KL dengan kata klinik. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan vokal. Dan struktur fonotaktiknya yaitu sama saja kayak tadi, onset, onset, nukleus. Selanjutnya di sini ada kluster KR dengan kata kritik, kri. Dan struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. K itu konsonan, R konsonan, dan I-nya yaitu vokal. Dan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nukleus atau bisa disingkat dengan O, O, N. Selanjutnya yaitu pada kluster KL dengan kata klorofil, klo. Struktur silabelnya yaitu K, K, V atau konsonan-konsonan vokal. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nukleus. Selanjutnya yaitu ada kluster KN dengan kata knalpot, kenal, kenal, kenal. Yang sudah saya garis tebalkan ya. Yang sudah saya tebalkan. Dan di sini struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal, konsonan. K itu konsonan, N konsonan, A vokal, dan L yaitu konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nukleus, dan koda. Nah, koda ini merupakan konsonan yang di akhir vokal. Kita lihat ya, balik lagi ke kata kenal, kenal. Nah, setelah huruf A itu terdapat huruf L yaitu huruf konsonan, maka dia menjadi koda karena koda itu konsonan yang di akhir vokal. Gitu. Selanjutnya yaitu ada kluster KR yaitu pada kata kristal, kris, kris. Dan struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nukleus, koda. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, kalau onset itu konsonan yang mendahului vokal. Jadi belum ada vokalnya, konsonan seperti pada huruf K dan R, K, R, konsonan, konsonan. Dan I yaitu nukleus, nukleus itu vokal yang menjadi inti silabel, huruf vokalnya yaitu I. Dan S yaitu koda, konsonan yang di akhir vokal. Selanjutnya yaitu ada kluster KR dengan kata kreasi, kreasi. Kita patokannya kepada kre yang sudah ditebalkan ini. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Lalu struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nukleus. Selanjutnya yaitu kluster KR dengan kata kredibilitas, kre. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, V atau KKV. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nukleus. Selanjutnya yaitu ada kluster KR
dengan kata kriminal. Kri. Struktur silabelnya yaitu KKV. Struktur fonotaktiknya yaitu OON atau onset, onset, no close. Lalu selanjutnya ada kluster KR dengan kata kristal. Kristal, kris, kris. Struktur silabelnya yaitu KKVK atau konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, no close, dan koda. Selanjutnya, kluster KR dengan kata kronisme, kro. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, no close. Selanjutnya di sini ada kluster KR dengan kata kronologis, kro. Dan struktur silabelnya yaitu KKV. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, no close. Lalu selanjutnya ada kluster KR dengan kata kredibel, kre, kre. Struktur silabelnya yaitu K, K, V atau konsonan, konsonan, vokal. Struktur fonotaktiknya yaitu O, O, N atau onset, onset, no close. Lalu selanjutnya di sini ada kluster KS dengan kata kesatria, kesat, kesat. Nah, di sini kan ada kluster KS yaitu dua konsonan yang diucapkan sekaligus, kesat, kesat. Dan struktur silabelnya yaitu KKVK atau konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Dan struktur fonotaktiknya yaitu O, O, N, K atau onset, onset, no close, dan koda. Selanjutnya ada kluster KW dengan kata kuartir, kuartir, kuar, kuar. Dengan struktur silabel K, K, V, K. K yaitu konsonan atau K, W yaitu konsonan atau disingkat dengan K, A yaitu vokal, dan R yaitu konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, no close, dan koda atau disingkat dengan O, O, N, K. Selanjutnya ada kluster KR dengan kata kreditor, kre, kre, kre. Dan struktur silabelnya yaitu KKV. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, no close. Lalu ada kluster KL dengan kata klep, kleptomania, klep. Struktur silabelnya yaitu K, K, V, K. Dan struktur fonotaktiknya yaitu O, O, N, K atau onset, onset, no close, dan koda. Lalu yang terakhir di sini ada kluster KL dengan kata klakson, klak, klak. Struktur silabelnya yaitu K, K, V, K. Struktur fonotaktiknya yaitu O, O, N, K atau onset, onset, no close, dan koda. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah pada paham? Semoga kalian semua sudah paham ya. Jadi pada intinya, cluster itu dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Seperti contoh tadi, saya mengambil dari contoh klak. Nih, yang tadi ya, klak, klak. Itu kan dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Klak, klak, konsonan dan konsonan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai alofon.
Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan antara dua kurung siku. Contohnya, jika P yang lepas ditandai dengan P, sedangkan P yang tidak lepas ditandai dengan P yang terdapat koma di atas. Nah, di sini ada contoh alofon, yaitu alofon vokal. Di sini ada fonem A. Fonem A hanya memiliki satu alofon, karena memang pada dasarnya fonem itu hanya memiliki satu alofon, yaitu A. A pada suku kata terbuka dengan contoh ayah, ayah. Ingat-ingat ya, pada suku kata terbuka, ayah. Selanjutnya yaitu fonem I. Fonem I memiliki dua alofon, yaitu I dan I. I pada suku kata terbuka itu bunyinya tinggi, sedangkan pada I dengan suku kata tertutup itu dibacanya rendah. Contohnya pada I dengan suku kata terbuka yaitu gigi, gigi. Sedangkan contoh I pada suku kata tertutup yaitu gigih, gigih, gih, gih. Nah, gihnya itu termasuk I pada suku kata tertutup. Dan selanjutnya yaitu pada fonem U. Fonem U juga memiliki dua alofon, yaitu U pada suku kata terbuka yang dibaca tinggi dan U pada suku kata tertutup yang dibaca agak rendah. Dan contohnya pada suku kata terbuka yaitu cucu, cucu. Dan contoh U pada suku kata tertutup atau yang dibacanya agak rendah yaitu rapuh, rapuh, puh, puh. Puhnya itu termasuk suku kata tertutup, puh. Lalu selanjutnya ada fonem E. Fonem E ini dilambangkan dengan E terbalik, ya. Fonem E memiliki satu alofon, yaitu E pada suku kata terbuka. Contohnya yaitu besar, 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 ya. Lalu selanjutnya di sini ada yang terakhir yaitu fonem O memiliki dua alofon, yaitu O pada suku kata terbuka dan O pada suku kata tertutup. Dan di sini O pada suku kata tertutup dilambangkan dengan huruf C terbalik, ya, huruf C terbalik. Contohnya pada O suku kata terbuka yaitu toko, toko. Sedangkan contoh pada suku kata tertutupnya yaitu rokok, 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 kok, kok. Kan harusnya dibaca rokok, berhubung dia terdapat alofon, alofon O pada suku kata tertutup, jadi dibacanya rokok, rokok saja, nggak usah rokok, rokok, kok, kok, gitu. Selanjutnya yaitu pada contoh alofon konsonan. Di sini terdapat fonem P. Fonem P memiliki dua alofon, yaitu P dan P yang ditandai dengan koma di atas. Pada fonem P, yaitu bunyinya lepas, terdengar sebagai onset suku. Contohnya, pintu, sampai. Sedangkan pada P yang ditandai dengan koma di atas, yaitu bunyinya tidak lepas, terdengar sebagai koda suku. Contohnya yaitu atap, resep, atap, resep. Selanjutnya yaitu fonem S. Fonem S hanya memiliki satu alofon, S, S. Contohnya yaitu sama, malas, pasti. Seperti pada distribusi fonem, S-nya ada di awal kata, malas S-nya ada di akhir kata, dan pasti S-nya ada di tengah kata.
Selanjutnya yaitu pada fonem L. Pada fonem L ini terdapat satu alofon, yaitu L. L. Sama halnya seperti S tadi, contohnya yaitu lama, palsu, asal. Lama yaitu L yang berada di awal kata, palsu L yang berada di tengah kata, asal L yang berada di akhir kata. Selanjutnya yaitu pada fonem R. Fonem R memiliki satu alofon. Contohnya raja, karya. Selanjutnya yaitu pada fonem T. Fonem T ini memiliki dua alofon, yaitu T dan T yang ditandai dengan koma di atas. Pada T, yaitu bunyinya lepas, terdengar sebagai onset suku. Contohnya yaitu timpa, santap. Dan pada alofon T yang ditandai dengan koma di atas, contohnya yaitu lompat, tempat. Selanjutnya yaitu fonem G. Fonem G ini memiliki dua alofon, yaitu fonem ditandai dengan alofon G dan fonem yang ditandai dengan alofon K. G yaitu bunyinya lepas, terdengar sebagai onset suku. Contohnya yaitu gula, ragu. Dan pada fonem G yang ditandai dengan alofon K, mengapa ditandai dengan alofon K? Karena bunyi pada posisi akhirnya seperti huruf K. Contohnya yaitu beduk, gudeg, beduk, gudeg. Dan ditulis aslinya bedug, gudeg pada fonem G tersebut. Selanjutnya yaitu fonem B. Fonem B memiliki dua alofon, yaitu B dan P yang ditandai dengan koma di atas. Pada alofon B, bunyinya lepas, terdengar sebagai onset suku. Contohnya yaitu bahkan, lebih. Dan pada alofon B yang ditandai dengan P koma di atas, mengapa dibaca demikian? Karena bunyi pada posisi akhirnya seperti huruf P. Contohnya yaitu sebab, adab. Sebab, adab. Yang ditulis aslinya yaitu sebab, adab. Karena ini merupakan fonem B. Selanjutnya yaitu pada fonem H. Pada fonem H memiliki dua alofon, yaitu H dan H yang ditandai dengan strip. H yaitu bunyinya lepas, terdengar sebagai onset suku. Contohnya yaitu hari, rumah. Dan pada alofon H yang ditandai dengan strip, dalam posisi tengah di antara dua vokoid yang tidak sama. Kadang-kadang H-nya itu dihilangkan. Contohnya yaitu tahu, lihat. Yang ditulis aslinya yaitu tahu, lihat. Mengapa demikian? Karena memang kita-kita itu menyebutkannya seperti menghilangkan huruf H-nya. Contohnya begini dengan kalimat ini. Apakah kamu tahu? Nah, H-nya itu seperti dihilangkan kan? Nah, lalu contoh lain. Lihat, di sana ada apa ya? Lihat. Tidak lihat, lihat. Jadi jarang ada orang yang menggunakan H-nya itu jelas, yang menyebutkan H-nya itu jelas. Lihat. Tahu, tidak kan? Nah, jadi ini yang namanya alofon H yang ditandai dengan strip. Selanjutnya yaitu fonem K. Fonem K memiliki 3 alofon, yaitu K yang ditandai dengan koma, dan alofon yang ditandai dengan seperti tanda tanya. K yaitu bunyinya lepas, terdengar sebagai onset suku. Contohnya yaitu koran, sukar. Dan alofon K yang ditandai dengan koma di atas, yaitu bunyinya tak lepas, terdengar sebagai koda suku kata yang umumnya terdapat pada kata-kata serapan.
Contohnya politik, kritik. Dan yang terakhir yang ditandai dengan tanda tanya, contohnya yaitu rusak, tidak. Nah, bunyinya K ini seperti samar-samar atau seperti tanda tanya seperti itu. Tidak, rusak, tidak, rusak. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang Jawa ya, mungkin. Ditulis aslinya rusak, tidak, tidak, rusak, tidak. Tapi kebanyakan orang menggunakannya dengan kata tidak, tidak. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu fonem N. Fonem N hanya memiliki satu alofon, N, yaitu bunyinya lepas, terdengar sebagai onset suku. Contohnya yaitu Natal, sana. Demikianlah analisis fonemik yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.